Ya, baik, terima kasih Bu Agustina Wilujeng. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Idrisa Pandi, anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kebetulan selain saya yang hadir juga ada Pak Samsul, ya, beliau juga Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang nanti juga mungkin bisa menambah dari apa yang akan saya sampaikan. Berkaitan dengan kegiatan belajar dari rumah yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah sebagai dampak dari COVID-19 ini, kebetulan saya sudah membuat sebuah peta masalah, Bapak dan Ibu. Sebenarnya apa yang saya tulis itu sudah tergambar dari beberapa pembicara yang tadi sudah di awal, ya. Di antaranya berkaitan dengan halo? 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 Ya, ya, oke. Ya, misalnya, oke. Ini ada beberapa masalah yang saya petakan, ya. Di antaranya pertama, guru terlalu banyak memberikan tugas tanpa instruksi yang jelas kepada siswa. Tadi juga sudah dibahas bagaimana murid kesulitan, orang tua pun kesulitan. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, guru multitafsir, ya. Guru multitafsir dalam mengartikan konsep belajar dari rumah itu seperti apa. Ya, hal ini wajar multitafsir karena ya pemerintah juga tidak memberikan gambaran secara detail atau secara rinci apa yang dimaksud dengan konsep belajar dari rumah itu. Ya, yang kedua juga guru terbebani dengan kewajiban memberikan laporan pembimbingan secara online kepada dinas pendidikan, dan itu juga harus melampirkan berbagai macam administrasi, ya, yang tentunya juga harus diupload, dan itu juga memerlukan kuota data, ya, untuk mengupload itu. Yang ketiga, guru ada yang asal kopas soal dari buku, ya, atau soal yang beredar di media sosial saat memberikan tugas kepada siswa tanpa melihat relevansi dan tingkat perkembangan berpikir siswa. Jadi kemarin saya di inbox oleh seorang orang tua siswa kelas 2 SD, dia mengeluh, ya, mengeluh dengan soal-soal yang diterima oleh anaknya, ya, di mana soal-soal itu terlalu berat untuk anak kelas 2 SD, sehingga akhirnya apa? Yang diberikan tugas itu adalah siswa, tapi akhirnya yang bekerja itu adalah orang tuanya. Itu jadi pembelajaran mandiri itu juga tidak bisa dilakukan di rumah, ya, karena bobot soal itu tidak sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Nah, dampaknya apa? Ya, pertama itu siswa dan orang tua menjadi stres karena banyak tugas yang harus dikerjakan. Tadi juga sudah disebutkan. Kedua, guru banyak tersita waktunya untuk membimbing dan memeriksa tugas siswa. Perlu juga digarisbawahi bahwa guru itu selain ada kewajiban untuk membimbing siswa-siswanya, dia juga adalah sebagai orang tua yang juga harus membimbing anak-anaknya yang juga belajar di rumah. Jadi misalnya seorang guru, dia punya anak 3 orang di rumahnya, ya, semuanya juga harus diperhatikan, harus dibimbing. Jadi di sisi lain anak-anaknya di sekolah harus diperhatikan, di sisi lain anak-anaknya yang di rumah itu juga harus diperhatikan. Jadi luar biasa sekali. Belum juga harus memeriksa tugas-tugas yang dikumpulkan oleh siswa-siswanya secara online. Dan yang ketiga tadi juga sudah dibahas penggunaan internet yang boros sekali, ya, dan ini menjadi keluhan hampir semua orang tua siswa, ya. Kita bisa lihatlah curhatan-curhatan mereka itu di media sosial, ya. Nah, saya dari dampak itu menawarkan alternatif solusi. Pertama, dinas pendidikan memberikan instruksi yang jelas, ya, kepada guru terkait dengan konsep belajar dari rumah itu seperti apa, sehingga tidak ambigu, sehingga tidak multi tafsir. Yang kedua, dinas pendidikan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan konsep belajar dari rumah itu seperti apa, ya. Jadi istilahnya guru diberikan kemerdekaan untuk mengembangkan konsep belajar di rumah sesuai dengan situasi, kondisi, dan juga minat siswa. Yang ketiga, guru tidak membebani siswa dengan banyak tugas. Nah, ini yang juga saya kira sudah menjadi perhatian baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dinas pendidikan yang ada di daerah. Yang keempat, alternatif solusinya adalah guru memberikan tugas kepada siswa selama kegiatan belajar di rumah itu sebaiknya dikaitkan dengan wabah yang sekarang sedang terjadi, yaitu COVID-19, supaya terwujud suatu pembelajaran yang kontekstual, bermakna,
dan membangun keterampilan berpikir kritis siswa sesuai dengan semangat Merdeka Belajar yang sekarang tengah digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang kelima, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa pembicara, yaitu perlu adanya bantuan kuota internet bagi guru selama masa belajar di rumah. Karena terus terang ya, guru-guru juga merasa terbebani dengan kewajiban membeli internet yang lumayan besar gitu. Sehingga kalau tadi disebutkan ada uang dapur juga yang terganggu ya untuk membeli kuota internet. Jadi silakan saja mungkin para pemegang kebijakan, Bapak dan Ibu di sini, Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, bisa memikirkan bagaimana teknisnya ya. Ini yang kedua, masalahnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana atau media pembelajaran. Penyebabnya apa? Tidak setiap orang tua atau siswa memiliki sarana atau laptop atau smartphone yang memadai. Tadi juga sudah disebutkan, saya tidak perlu bahas lagi. Dampaknya apa? Siswa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar dari rumah dengan baik. Ya dampak tidak punya sarana prasarana ya otomatis. Jadi siswa itu ketinggalan. Nah, alternatif solusinya bagaimana? Nah, saya menawarkan, ya, Dewan Pendidikan Jawa Barat menawarkan bagi siswa yang memiliki keterbatasan sarana dalam pembelajaran daring, tidak diwajibkan mengikuti pembelajaran daring setiap saat atau setiap hari. Tetapi pembelajaran bisa berbasis produk atau berbasis project dan dikumpulkan saat masuk sekolah. Jadi di situ perlu juga ada kebijakan lah khusus ya dari sekolah untuk menyikapi siswa-siswa yang tidak memiliki sarana. Ya ada juga saran bagaimana kalau menggunakan HP orang tuanya, bagaimana kalau menggunakan HP kakaknya, ya saudaranya. Tetap juga ada keterbatasan karena yang lain pun sama membutuhkannya begitu. Jadi saran kami, siswa yang tidak memiliki sarana yang cukup ya diberikan aja keleluasaan untuk mengikuti pembelajaran secara mandiri, yaitu berbasis produk atau berbasis proyek dan dikumpulkan saat masuk belajar kembali. Yang ketiga yaitu keterbatasan sinyal. Tadi juga sudah disebutkan bagaimana sinyal itu tidak stabil dan itu juga mengganggu jalannya pembelajaran. Penyebabnya apa? Kondisi wilayah yang belum dilengkapi sarana internet. Dan yang kedua, kondisi sinyal internet yang tidak stabil. Ya seperti tadi juga kan, ada yang sedang bicara Bapak dari mana, dari Kalimantan misalnya, atau dari beberapa dari Kalimantan Timur, Pak Yahya, itu karena kondisi sinyal yang tidak stabil akhirnya terputus, padahal paparannya menarik sekali begitu. Ya, ini dampaknya apa? Kegiatan belajar dari rumah menjadi kurang optimal. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka solusi yang kami tawarkan adalah pemerintah operator seluler untuk segera menyediakan tower internet untuk di wilayah yang sinyalnya terbatas itu. Karena memang sekarang internet itu menjadi suatu kebutuhan yang pokok, yang sangat-sangat penting bagi masyarakat, ya, khususnya dalam konteks kegiatan belajar dari rumah. Yang kedua, operator seluler meningkatkan bandwidth sinyal internet di daerah yang sinyal internetnya lemah. Jadi ditingkatkan lagi ya. Silakan Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat mungkin bisa mendorong para penyelenggara operator melalui kementeriannya untuk bisa meningkatkan bandwidth itu. Yang keempat, kondisi yang ada sekarang itu adalah orang tua dibebani dengan kuota internet. Tadi juga sudah disebutkan. Penyebabnya apa? Banyak orang tua yang terbatas kemampuan ekonominya. Apalagi mereka yang saat ini dirumahkan, terkena PHK, atau tidak mampu lagi berdagang atau berjualan di pasar atau tempat jualannya. Karena apa? Karena tempat jualannya ditutup sementara. Dan mereka itu tidak punya penghasilan tetap. Dampaknya apa? Ya, jadi karena banyaknya anggota keluarga yang menggunakan kuota internet menjadi cepat habis, boros, dan orang tua terbebani dengan kuota internet yang membengkak. Apalagi jika mereka memiliki beberapa anak yang mereka juga harus belajar dari rumah. Nah, alternatif solusi yang kami tawarkan adalah, yang pertama, akses internet gratis untuk web sumber-sumber belajar daring yang telah ditentukan oleh Kemendikbud. Memang sekarang Kemendikbud juga sudah memberikan opsi-opsi ya. Misalnya ada ruang guru, ya, ada rumah belajar, ada saluran-saluran lain lah yang bisa digunakan, dan itu bisa diakses secara daring, dan saya perhatikan juga ada operator seluler yang sudah menggratiskan itu. Tetapi juga perlu digarisbawahi bahwa selain mengakses sumber-sumber belajar yang sudah digratiskan itu, para siswa juga mengakses sumber-sumber belajar yang lain, karena kan konsep belajar itu berbasis sumber, ya. Jadi anak-anak tuh mengakses sumber belajar yang lain seperti halnya YouTube misalnya. Nah, yang saya tahu YouTube belum ada yang bisa diakses secara gratis gitu. Jadi perlu juga saya kira subsidi kuota internet untuk siswa
atau orang tua siswa, karena mereka bukan hanya mengakses web yang telah ditentukan sebagai sumber belajar, tapi juga mengakses sumber belajar yang lainnya. Jadi mohon Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat juga bisa mencari alternatif solusinya seperti apa. Yang kelima, ini masalah yang terjadi adalah keterbatasan kemampuan orang tua dalam membimbing anaknya belajar dari rumah. Perlu kita garis bawahi bahwa tidak setiap orang tua memiliki konsep, memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan bagaimana mereka harus membimbing belajar anaknya dari rumah. Penyebabnya apa? Tidak semua orang tua tadi kan paham terkait tugasnya dalam membimbing anaknya dari rumah. Mereka taunya, mohon maaf, hanya taunya mencari nafkah, memberi makan, mengurus, dan lain sebagainya. Masalah pendidikan kadang-kadang sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Yang kedua, masih ada orang tua yang mencari nafkah, walau sudah diimbau diam di rumah dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup. Jadi ini juga hal yang dilematis sebenarnya. Dampaknya apa? Kegiatan belajar dari rumah kurang berjalan secara efektif, karena tidak didampingi oleh orang tua. Plus juga anak bingung ini mengerjakan tugas dari guru harus seperti apa. Yang kedua, orang tua bingung juga, ya walaupun ada orang tua nih. Orang tua juga bingung saat membimbing anaknya mengerjakan tugas dari guru. Mengapa? Karena instruksi dari guru juga misalnya kurang jelas, plus soal yang begitu banyak yang harus dikerjakan oleh siswa. Sehingga orang tua itu seolah-olah harus menjadi ahli dalam setiap mapel yang dikerjakan oleh anak. Nah, sekarang alternatif solusinya bagaimana? Ya, yang pertama, perlu ada edukasi kepada orang tua sebagai pendidik pertama dan utama berkaitan dengan perannya membimbing anak belajar dari rumah. Karena memang perlu juga digarisbawahi bahwa memang orang tua juga adalah sebagai pendidik utama, sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya di rumah, sehingga tidak bisa melepaskan dari tanggung jawab itu. Dan yang kedua adalah guru memberikan instruksi yang jelas saat memberikan tugas, ya, saat memberikan tugas kepada siswanya, agar orang tua dan juga siswa itu tidak bingung, atau juga tugas itu tidak bermakna ambigu, ya. Dan yang ketiga, ya, perlu ada pemanfaatan media daring untuk konsultasi tugas antara guru dengan orang tua atau juga dengan siswa. Tetapi ini memang konsekuensinya harus didukung atau ditunjang dengan fasilitas teknologi dan juga kuota internet yang cukup. Dan yang keempat, ini yang terakhir, ya, yang saya sampaikan adalah orang tua harus menjadi pembelajar. Jadi memang ini harus belajar dengan cepat di waktu yang memang kondisinya darurat seperti ini. Ya, orang tua harus menjadi orang tua pembelajar dan orang tua yang literat. Ya, kaitannya dengan gerakan literasi ini, orang tua juga harus menjadi orang tua yang literat serta mengoptimalkan peran teknologi dalam membantu anaknya saat mengerjakan tugas-tugas dari guru, ya. Itu saya kira beberapa masalah yang kami petakan, ya, dari Dewan Pendidikan Jawa Barat. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah informasi dan juga bisa menambah bahan bagi Bapak dan Ibu anggota DPR RI yang terhormat ini, bagaimana caranya mencari solusi, ya, dari kondisi sekarang. Itu yang bisa kami sampaikan, Ibu Agustina Wilujeng. Mungkin nanti ada teman kami, Pak Samsu, yang bisa menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.